Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam konten saya kali ini adalah membahas tentang ketika seorang itu mempelajari sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu filsafat. Ilmu ini dipelajari di kampus dan dijadikan sebuah mata kuliah di situ. Terus bagaimana pandangan Islam terkait mempelajari ilmu filsafat ini? Bolehkah, haramkah, atau bagaimana? Jadi kita bagi dulu yang dimaksud filsafat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Jadi pembahasan filsafat ini kita kaji secara umum dulu ya. Filsafat yang secara umum, bukan filsafat yang sudah dikaitkan dengan persoalan-persoalan seperti filsafat agama, seperti filsafat Ahlussunnah wal Jamaah, seperti filsafat Pancasila, filosofi Pancasila. Bukan itu yang dimaksud, tetapi filsafat yang benar-benar murni. Ini pembelajarannya bagaimana hukumnya. Tentu di dalam filsafat itu yang dibahas bukan hanya satu kajian saja atau satu pembahasan saja. Di situ yang dibahas itu banyak sekali, karena filsafat itu merupakan suatu yang sangat besar dan berupa kajian-kajian dari sejarah sebelum Rasulullah dilahirkan bahkan. Sehingga untuk mengkaji kali ini kita perlu membagi ke petak-petak di mana filsafat itu yang diperbolehkan dan di mana filsafat yang tidak diperbolehkan. Misalnya yang diharamkan, yang disebutkan di dalam Anatul Talibin itu, di antara kenapa filsafat itu dilarang dan diharamkan, karena orang-orang filosof, orang-orang filsafat barat mungkin yang dimaksud waktu itu adalah al-munkirunah bihudusil alam. Yang pertama, illatnya diantaranya seperti ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam Al-Munkir min ad-Dalal. Jadi illat diharamkannya belajar filsafat karena diantaranya pemikir filosof itu, mereka ini memungkiri barunya alam. Jadi mereka ini menganggap bahwa alam ini adalah qadim, sementara di akidah kita ini telah dikatakan kalau yang qadim itu hanyalah Allah. Yang qadim tidak ada yang lain kecuali Allah. Kalau alam itu tidak. Karena mungkin waktu itu konsep berpikir mereka, penalaran mereka itu belum mengenal apa yang disebut dengan wahyu, sehingga dilatar belakangi oleh penalaran akal, sehingga nggak nyampe akalnya ke situ. Di antara illat diharamkannya berfilsafat. Illat yang diharamkannya. Kemudian illat yang kedua diantaranya adalah karena filsafat itu mengingkari ilmunya Allah terhadap sesuatu yang juz'i. Itu yang disebut di dalam Anatul Talibin. Dan yang terakhir, mereka mengingkari terhadap bangkitnya manusia setelah mereka mati. Setelah mereka dikubur, di dalam kuburan mereka itu akan dibangkitkan, dan mereka mengingkari hal ini. Jadi seperti orang-orang jahiliyah dulu, mereka itu bagaimana mungkin orang-orang yang sudah menjadi tulang belulang ini bisa dibangkitkan kembali seperti sedia kala. Ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa hukumnya berfilsafat itu haram. Illatnya ini. Sementara di dalam kasus-kasus yang lain, di dalam pembelajaran yang lain enggak, itu tidak diharamkan. Misalnya ketika kita berbicara, karena filsafat ini secara garis besar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kosmologi, yakni pembahasan filsafat yang mengarahnya itu kepada alam, di mana objek kajiannya itu adalah alam, di mana di situ berbicara tentang ekologi, berbicara tentang geografi dan lain sebagainya, tentang biologi. Di situ objeknya adalah alam. Kalau objeknya adalah alam itu bagus, bahkan itu disebutkan di dalam Al-Quran agar manusia ini selalu memikirkan tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Berfikirlah, kajilah apa yang diciptakan oleh Allah dan janganlah mengkaji zatnya Allah, karena pikiran manusia
pikiran kita sebagai manusia itu tidak akan pernah nyampe kalau kita mengkaji zatnya Allah, karena itu di luar ranah akal kita. Kemudian yang kedua, pembagian besar filsafat adalah filsafat antropologi yang membahas tentang kemanusiaan, tentang bermasyarakat, tentang HAM, tentang agama, tentang ras. Ini sifatnya juga bagus dikaji, sehingga fa'tabiru ya ulil absar, manusia itu disuruh untuk berpikir dan mengkaji tentang keadaan sosial, terutama di dalam lingkungan sekitar, itu harus dikaji benar-benar, dan itu melalui salah satu metode berfilsafat secara antropologis. Dan kalau berbicara filsafat antropologi secara pembagiannya antropologis ini, dan itu bagus, nggak ada keharaman di situ. Dan yang ketiga adalah filsafat yang sifatnya itu adalah teologis, berbicara tentang ketuhanan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, misalnya ketika filsafat ini berbicara tentang yang dua tadi, yakni secara kosmologis dan antropologis, tentu mereka bisa berbicara dengan enaknya, bisa menerangkan dengan jelasnya, karena itu sudah ada objeknya. Sementara ketika mereka berbicara tentang metafisik, yakni berbicara tentang teologi, mereka itu banyak yang tersesat. Dan kesesatan ini juga diwakili oleh aliran-aliran besar, pecahan-pecahan dari Islam waktu itu, seperti Mu'tazilah dan lain sebagainya. Jadi Imam Ghazali ini mengkritik keras tentang adanya filsafat yang membahas tentang ketuhanan. Kalau filsafat ini dibahas tentang cara bagaimana kita harus hidup, cara bagaimana kita harus bermuasyarah, cara berpikir tentang logika-logika sederhana yang dikaji di situ, seperti filsafat retorika, filsafat logika, silogisme, tentu itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Jadi pembelajaran tentang filsafat ini tidak bisa dihukumi mau belajar filsafat itu enggak, tidak bisa dikatakan seperti itu, karena ketika kita berbicara tentang fikih misalnya, maka kita harus benar-benar mengkaji objek yang dihukumi oleh fikih. Selain itu, tujuannya pun juga harus dipertimbangkan. Tujuannya belajar filsafat itu sama dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau tujuannya untuk berdebat, untuk melawan orang-orang kafir di dalam menegakkan agama kita, agama Islam, ya itu hukumnya bagus. Dan itu di sejarah-sejarah filsafat Islam dulu itu juga banyak diperankan, seperti oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, dan beberapa ulama yang lain. Meskipun toh Imam Ghazali juga banyak membantah tentang pemikiran-pemikiran filsafat dulu, seperti yang beliau sebutkan di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal tentang pemikiran Yunani. Beliau itu membagi menjadi 3 pemikiran orang Yunani. Oleh Al-Ghazali disebutkan itu ada 3. Yang pertama itu adalah Dhahriyun, secara materialisme, secara materialis. Yang kedua adalah Tabi'iyun, secara naturalisme, dan yang ketiga adalah ilahiyun, yang sifatnya teisme. Jadi orang-orang Yunani berpikirnya itu ada di tiga ranah itu, sehingga ketika berbicara tentang teisme ini mereka menimbulkan beberapa kesesatan karena tidak ada dasar yang jelas, karena mungkin waktu itu tidak ada nabi pada masanya Yunani kuno. Terus dalam cara berpikirnya sendiri, Imam Ghazali juga menggunakan metode berpikir kritis ala filsafat, seperti ketika beliau menuliskan tentang kitabnya yang terkenal, yakni Al-Mustasfa fi Ulumil Fiqhi. Beliau di sana juga menggunakan metode burhani, metode berfilsafat dengan cara berpikir kritis, mencari jawaban dari berbagai pertanyaan untuk menghasilkan kesimpulan, sehingga membuat metode-metode dan prinsip-prinsip di situ. Beliau juga menggunakan metode berpikirnya filsafat. Jadi kenapa filsafat ini ada yang mengatakan hukumnya haram? Karena memang di situ ada suatu kajian yang disebut dengan kajian teologi, di mana kajian teologi ini sangat berbahaya ketika tidak ada landasan yang jelas, apalagi hal itu berhubungan dengan agama. Jadi sering dilihat di kampus ada yang disebut dengan filsafat agama Islam. Di situ biasanya menerangkan tentang 3 tokoh besar, yakni Ibnu Sina, Imam Ghazali, dan Al-Farabi misalnya. Sehingga belajar filsafat ini hukumnya gimana? Hukumnya ini tergantung. Kalau yang dibahas itu di teologi,
bersifat teologis misalnya, dan hal itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah, itu hukumnya haram, tidak boleh ditawar lagi. Tetapi kalau isinya itu memberikan cara berpikir yang radikal, cara berpikir yang masuk akal, itu merupakan sesuatu yang bagus, bahkan itu menjadi sesuatu yang sangat mulia. Karena kaidah fikihnya berbicara itu yughtafaru fil wasail ma la yughtafaru fil maqasid. Sesuatu yang menjadi sarana untuk menuju suatu kebaikan itu itu dimaafkan. Tetapi kalau tujuannya memang untuk menyesatkan, itu tidak diperbolehkan. Itu dalam konsep kaidah fikihnya seperti itu. Untuk teman-teman dalam kajian kali ini, coba lihat di bawah deskripsi, saya tampilkan beberapa referensinya dan rujukan-rujukannya, dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.